Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini pagi luar biasa buat TV Desa karena akan memulai satu program baru yang akan berjalan dari yang akan kita agendakan tiap Senin sampai Jumat, nggak ada matinya. Ini satu tantangan yang luar biasa, obrolan-obrolan yang luar biasa panjang, akhirnya TV Desa mendapatkan kesempatan spesial dari Prof. Zudan untuk bisa ngopi pagi bareng Prof. Zudan. Pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Koco, Mas Suryo Koco, sahabat saya yang memberi tantangan luar biasa. Kesempatan besar bagi Direktorat Jenderal Dukcapil untuk berbagi, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh kerabat desa di Indonesia. Nah, ini luar biasa, Mas Koco. Pagi ini, Prof. Ini buat saya juga luar biasa. Jadi pagi ngopi bareng Prof. Zudan, kita bisa mendiskusikan banyak hal, info-info atau mungkin update-update dari teman-teman di daerah dan seterusnya. Prof, mungkin kita lebih pada pagi ini kan perdana kita, jadi mungkin lebih santai-santai. Prof, boleh diberikan gambaran sebenarnya masalah kependudukan kita itu seperti apa? Karena kan sering sekali nih kita dengar mungkin KTP lama, kemudian ada juga saya punya nomor tapi pas waktu saya melakukan registrasi atau pendaftaran di satu aplikasi tertentu, ternyata di situ disebutkan bahwa nomor Anda tidak valid dan seterusnya gitu kan. Nah, kemudian saya juga pernah di waktu kuliah kalau nggak salah itu disampaikan bahwa zaman Belanda itu sistem pencatatan kependudukan kita itu luar biasa katanya. Salah satunya adalah bagaimana membangun kesadaran untuk masyarakat melaporkan updatingnya. Nah, kalau informasi yang kita terima bahwa zaman Belanda itu kalau melaporkan kematian maka akan dapat kain kafan dan seterusnya itu lebih pada supaya ketahuan benar berapa banyak yang mati. Kalau yang lahir biasanya otomatis memberitahu, tapi kalau yang ada kematian kadang suka lupa memberitahukan sehingga secara pendataan agak kesulitan. Hari ini apa kabarnya, Prof? Nah, Mas Suryo Koco, terima kasih banyak. Memang benar yang disampaikan Mas Koco tadi, layanan administrasi kependudukan kita sangat dinamis. Kita memahami betul, kita semua tahu layanan kependudukan adalah layanan yang mendasar, layanan pertama kali yang biasanya diperoleh oleh warga negara. Dan nanti layanan yang kemungkinan terakhir kali. Layanan yang pertama kali itu layanan untuk bayi yang baru lahir. Penerbitan nomor induk kependudukan, masuk di dalam kartu keluarga, kemudian dibuatkan kartu identitas anak. Nah, nanti layanan yang terakhir itu layanan pencatatan kematian, penerbitan akte kematian. Nah, Mas Koco, kita harus bersyukur. Sekaligus ini ada tantangan besar bagi kita semua. Karena penduduk Indonesia itu penduduk nomor 4 terbesar di dunia. 268 juta. Nomor 4 di bawah China, India, Amerika, dan Indonesia. Nah, yang menarik, ya jumlah penduduk kita terbesar nomor 4 setelah China, India, dan Amerika. Dan menariknya di Indonesia itu sudah terbagi 3 zona waktu. Zona waktu Indonesia Barat, zona waktu Indonesia Timur, dan zona waktu Indonesia Tengah. Dan kalau kita cermati peradabannya, peradaban di Indonesia sangat bervariatif. Ada peradaban yang sudah bisa masuk di era online penuh, Jakarta, Surabaya, Medan. Tapi ada peradaban yang masuk ke era online itu belum bisa. Online itu tidak kenal karena jaringannya nggak ada. Infrastrukturnya belum siap ya, Bro? Nggak masuk. Infrastruktur di wilayah itu tidak ada. Nah, oleh karena itu, Dukcapil itu mengembangkan layanan dengan Service Level Agreement SLE-nya yang bisa dipenuhi secara manual dan bisa dipenuhi secara digital. Karena kita tidak bisa langsung ke online seperti model Korea, online model Amerika. Di sana bisa semua karena infrastrukturnya tersedia.
Nah, di Indonesia ini sedang bertumbuh 268 juta bangsa kita, rakyat Indonesia itu memiliki keragaman kemampuan dan pemerintah juga memiliki keragaman kemampuan karena infrastruktur belum masuk di semua titik. Tetapi itu tidak melemahkan semangat kita untuk melayani. Perbaikan dilakukan terus-menerus, termasuk nanti kepada kerabat desa kita di seluruh Indonesia. Karena kita kan dengan petugas desa juga ada kerjasama yang dengan melibatkan petugas registrasi desa untuk pencatatan itu sampai di level terbawah. Registrasi desa. Ya, artinya untuk yang ini ya, untuk apa? Untuk pencatatan desa-desanya atau gimana, Bro? Jadi petugas registrasi desa itu petugas yang diangkat untuk membantu Dukcapil yang berasal dari masyarakat di desa-desa tersebut. Bisa petugas desa, bisa kaur-kaur di desa, bisa tokoh-tokoh masyarakat. Artinya di desa untuk urusan Dukcapil ini memang ada PIC-nya gitu, Bro? Iya. Bukan jadi kemudian secara struktur pemerintahan di desa kemudian bagian yang mana itu berarti yang berhubungan dengan Dukcapil atau gimana, Bro? Mungkin ini lebih pada untuk kerabat desa juga jadi paham urusan Dukcapil itu sebenarnya urusan administrasi kependudukan itu sebenarnya seperti apa sehingga mungkin baik yang di desa maupun yang di kota jadi paham alurnya kayak apa. Tapi karena ini TV desa mungkin konsennya lebih untuk teman-teman kerabat desa jadi paham betul. Ternyata ada petugasnya yang memang ada khusus atau ya cukup yang penting datang ke kantor desa nanti biar kantor desa yang urus atau seperti Prof dibantu diberikan gambaran, Prof. Kerabat desa semuanya dan teman-teman yang sudah hadir menyaksikan TV desa. Dalam rangka layanan Adminduk, kita memperluas petugas karena petugas Dukcapil itu secara resmi berhenti sampai di tingkat kecamatan atau sampai di tingkat UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah. Nah, karena jumlah kecamatan jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah desa. Ya, kecamatan kita 7.000 lebih, desa kita 74.000 lebih. Maka Dinas Dukcapil di daerah banyak yang sudah mengangkat petugas registrasi desa. Nah, petugas registrasi desa itu adalah seseorang yang diberi SK, di dalam SK itu disebutkan tugas-tugasnya, misalnya membantu pencatatan kelahiran, membantu pencatatan kematian, membantu pencatatan pindah datang penduduk. Nah, ini individu-individu, Mas Koco. Oke. Nah, kemudian ada desa-desa yang berinisiatif. Boleh nggak kami ikut sebagai petugas? Boleh. Jadi kalau nanti ada kasih apa, kaur apa di desa, kepala urusan apa gitu, boleh koordinasi dengan Dinas Dukcapil setempat. Untuk desa saya cukup melalui desa. Boleh mengurus melalui desa. Tapi kalau mau langsung ke Dinas Dukcapil juga boleh. Karena kalau untuk membuat foto KTP, rekam KTP kan harus langsung ke Dinas Dukcapil. Tapi kalau membuat akte kelahiran, bisa kolektif dari petugas desa. Boleh. Sehingga masyarakat tidak perlu langsung ke Dinas Dukcapil yang biasanya jauh dari desa itu. Nah, yang perlu dijaga adalah jangan timbul pungutan liar. Nah, karena biasanya semakin banyak. Langsung saya potong ini. Jangan timbul pungutan liar. Kemudian petugas ini memang mendapatkan honor profesional atau bagaimana sehingga karena kan gini, Prof. Kalau pungutan liar itu kan ketika kita mematok nih, kamu harus bayar tambahan segini dan seterusnya. Nah, tapi sisi yang lain ini kadang-kadang urusan peraturan perundangan ini kan yang kadang juga bikin kasihan juga nih teman-teman. Ketika kemudian satu bentuk apresiasi, ucapan terima kasih itu kan bisa jadi masuk di kategori ini apa namanya? Apa sih istilahnya nanti masuk gratifikasi. Gratifikasi. Nanti kan malah kader juga ini, Prof, kalau mau bantu-bantu. Gimana ini, Prof? Apa mungkin kalau dari bagaimana mereka petugas ini supaya tidak ada pungutan, berarti memang dia dalam pelaksanaan tugasnya ada profesional dihargai itu. Kemudian yang kedua, apabila ada penghormatan atau gratifikasi
oh matur nuwun Mas, aku nggak dibantu mungkin juga nggak beres urusan, akhirnya kemudian memberikan sesuatu, apakah itu juga apa kemudian akan jadi masalah juga? Monggo Ya, Prof. kalau dari Dukcapil itu berpandangan dalam setiap beban-beban pekerjaan itu harus tersedia anggaran, Mas Koco. Oh, mantap. Jadi Yeah. dari pemerintah daerah wajib menganggarkan untuk penyelenggaraan petugas registrasi desa, termasuk untuk penyelenggaraan layanan melalui desa. Karena kalau tidak ada anggarannya untuk jalan ke kabupaten kan berat nanti. Tidak Ya, boleh betul, betul. dibebankan pada pribadi-pribadi. Oleh Ya, karena itu, ada dua pendekatan untuk finansialnya. Disediakan di APBD dari kabupaten kotanya masing-masing, atau disediakan melalui APBDes. Karena boleh untuk APBDes untuk layanan masyarakat dibolehkan. Oke. Nah, kami terus mendorong agar pungli ucapan terima kasih itu dihindarkan. Karena kita sedang membangun branding, membangun suasana penyelenggaraan pemerintah yang bersih. Karena nanti kalau ada masalah, orang berniat baik jadi soal, dianggap menyuap, memberi gratifikasi itu kan menjadi anggap satu menerima gratifikasi, satu menerima suap. Itu Prof, salah satunya itu ini karena kita ngobrol santai juga ya, Prof. Itu Ya, apa tidak kemudian sebenarnya sedang merusak tatanan yang sudah biasa kita terjadi ini sebagai satu bentuk penghormatan ini non Jawa nih, Prof. Salah satunya nih, Mama. Kita ada hajatan. Ya kan? Kalau kemudian mengirim sajian atau mengirim makanan ke tetangga, itu kan mungkin cukup satu rantang gitu kan. Tapi karena kalau mengirim untuk ke Pak Kades kan mesti juga lebih banyak, ke perangkat desa juga lebih banyak. Artinya kan mereka memang mengapresiasi atau menghormati mereka sebagai tokoh dan seterusnya. Nah kalau maksudnya itu jadi pemberian yang berlebih sebagai gratifikasi, yo repot juga tuh kades-kades bisa masuk bui semua tuh gara-gara yang kayak gitu. Gimana ini Prof? ya. mungkin di bagian ini menarik ketika Prof tadi menyampaikan berusaha untuk tidak ada yang seperti itu. Kita aja kadang-kadang juga kadang-kadang seperti saya nih di rumah Mama ada petugas yang sudah dipesankan di call centernya jangan diberi gini-gini. Ya gitu kan. Tapi kalau kemudian kita lihat dia begitu capek-capek kayak gitu, ya benar memang bagian pekerjaannya dan terus ya pas kita mencoba memberikan sesuatu dan dia menolak aja rasanya sedih gitu loh. Aku pengen Ya, memberikan apresiasi kok sampai dia menolak gitu. ya. Sebenarnya kayak apa nih Prof? Apa memang harus ada memang dunia baru kita harus seperti itu Memang bahwa orang ini bekerja ya memang sudah tugasnya ora usah matur nuwun kan gitu. ini memang dilematis sekali, Mas Koco. Iya. Ya, dirasakan teman-teman saya, Pak Prof, masa saya nggak boleh sih terima oleh-oleh dari kawan-kawan gitu kan? Saya itu hanya dibawakan bakpia Ya, dari Jogja nanti seharga bagian jalan 150.000, kemana mau ngoleh-ngolehin saya nggak berani gitu gara-gara. kan? Nah, itu memang dilema yang kita hadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari Oke. kantor Menpan itu sudahlah kita bekerja saja full, upayakan dihindari karena kita kan ada dibangun wilayah zona bebas korupsi, zona wilayah birokrasi bersih melayani. Itu tidak boleh menerima apapun di dalam bekerja. Nah, kalau akan ada bentuk apresiasi-apresiasi, itu disampaikan dalam bentuk yang lain. Misalnya disampaikan apresiasi melalui media sosial. Oh, layanan pemerintah desa sana sudah bagus sekali loh. Sudah tidak ada pungutan, sudah kita tidak perlu memberi sesuatu. Karena agak sulit membedakan memberi sesuatu dengan tulus dan memberi sesuatu karena terpaksa. Itu sulit sekali membedakan. Karena ada yang memberi, kita nggak bisa membedakan, setelah memberi nulis di medsos, saya sudah memberi loh ke pemerintah desa di sana. Ini kan kasihan pemerintah desanya nggak meminta, diberi ditaruhnya di mana nggak ngerti, seringkali dikirimi makanan langsung ditaruh di meja. Nah, ini yang disebut dengan risiko reputasi. Di dalam pemerintahan itu ada risiko yang bisa terkena ke individunya langsung dan risiko reputasi yang mengena kepada lembaganya. Karena di era seperti sekarang itu, eranya berubah total dibandingkan dengan masa lalu. Nah, kalau seperti kenduri, biasa itu.
orang mengantarkan hajatan, biasa itu bukan bagian dari gratifikasi. Karena kalau seperti kenduri hajatan itu siapapun diberi. Tapi karena kebetulan Tapi ini porsinya kan disampaikan, lebih gede, Prof. Yang satu nggak mungkin apa-apa. bagian kepala ini, satu ikan Ya, betul. itu bagian dari budaya, bukan bagian dari layanan publik. Tapi kalau kita sedang mengurus layanan publik, kemudian memberi, berarti kan itu ada maksud, entah sebagai ucapan terima kasih, atau sebagai upaya untuk mendorong agar layanan diberikan secara lebih baik. Nah, ini nanti akan menimbulkan sifat diskriminatif, karena ada masyarakat yang memberi dan ada masyarakat yang tidak memberi. Jangan-jangan karena nanti ada yang terbiasa memberi, maka dicepatkan. Yang ini tidak biasa memberi, maka tidak dicepatkan. Ya, yang ingin Tapi, dihindari oleh Prof, pemerintah, mungkin kalau dari sisi kita melihat apa perkembangan teknologi hari ini ya, Prof ya. ya, Kalau kata saya pakai apa layanan apa GoFood atau mungkin GrabFood atau mungkin pakai layanan Gojek dan seterusnya itu kan terakhir kita bisa memberikan penilaian sama di semua layanan aplikasi seperti itu. Itu lebih pada bagaimana kemudian ada artinya ada kelas-kelasnya ketika pada akhirnya kalau layanan services transportasi mungkin ya memang yang paling dekat yang kemudian diambil. Tapi kalau kayak toko online dan seterusnya kan kemudian ada grade-nya nih, oh Diamond 1 apa dan seterusnya sehingga ya, kita bisa memilih. Sekarang memungkinkan nggak Prof untuk kemudian nih kita kan sudah bicara pada desa cashless, tidak menggunakan apa tunai dan seterusnya. Kemudian kris apa QR untuk apa yang bisa menerima semua pembayaran itu juga sangat mungkin untuk kemudian dari bank manapun itu kemudian bisa punya itu. Nah, saya membayangkan ketika kemudian kebiasaan memberi orang Indonesia ini kan orang-orang baik semua, Bro. Jadi betul. ketika mendapatkan sesuatu itu dia pengen kemudian apa artinya mengapresiasi kan gitu. Sama ini hampir sama kayak cerita sewaktu anak saya selalu dengar saya ngasih umpama ke tukang parkir atau ke pengamen dan seterusnya sambil selesai ngasih saya bilang makasih. Dia tanya kenapa ayah yang terima kasih, sebenarnya dia yang terima kasih ya. Saya bilang ya kalau nggak ada mereka kan nggak ada kesempatan ayah untuk berbagi dan seterusnya. Jadi artinya kita selalu ingin mengajarkan untuk mengucapkan terima kasih. Nah, balik ke yang tadi, Bro. Ketika kemudian desa nih, saya membayangkan satu desa bisa memberikan pelayanan yang baik dan seterusnya. Kemudian orang akan memberikan apresiasi dengan banyak kekhawatiran. Kekhawatiran yang paling besar itu malu kalau ditolak, Bro. Jadi kalau kita sudah beri itu ditolak itu rasanya malu banget kan gitu. Nah, ketika kemudian ada satu di websitenya atau mungkin di kantor desanya dipasang kris dan seterusnya, mereka kemudian berkirim ke situ dan itu memang semacam saya nggak tahu waktu dulu saya masih ingat betul di kampung itu kita nggak pernah ada tarif. Sekarang kan ada mungkin bisa ada perdesnya bahwa bikin apa kemudian partisipasi berapa atau apa kan gitu. Kalau dulu seingat saya nggak pernah ada tarif kalau kita minta bantuan ke desa mau bikin surat mau apa gitu kan. Begitu pas mau pulang ya pulang aja. Kemudian kalau Pak Niki pinter atau Pak ini ada ongkos apa enggak? Ini ada kotak. Itu ada kotak silakan kamu isi aja. Artinya orang kantornya pun nggak tahu ngisi berapa dan seterusnya. Nah kalau ini dijadikan hari ini dengan digital, kayaknya asik juga tuh, Prof. Ya, Menurut Profesor gimana nih? Perlu ya. change karena kan apresiasi itu juga perlu diberikan ruang lah untuk kemudian ya bentuk penghargaan juga. Ya. Ini menarik, Mas Suryo Koco. Yeah. Ide pemberian apresiasi dari masyarakat. Apresiasi itu ada yang berbentuk fisik, ada yang berbentuk non-fisik. Yeah. Yang berbentuk non-fisik itu bisa disampaikan berupa ujian melalui media, dari mulut ke mulut, kemudian dari medsos, dari dunia maya itu bisa disampaikan. Karena itu juga akan menguatkan, karena namanya layanan publik yang saya alami juga dalam layanan Adminduk, pelayanan publik itu sangat terbangun oleh persepsi. Kalau sudah persepsinya itu layanan ini lambat, antri, orang sudah malas. Tapi kalau layanan di perbankan, persepsinya layanan sudah baik. Ruangannya adem, petugasnya cakep-cakep, wangi-wangi gitu. Tapi kalau layanan di Pemda, persepsinya tempatnya panas, petugasnya tidak ramah, gitu kan. Ya. Nah,
Ini persepsi yang harus dibangun. Yang kedua, persepsi tentang apresiasi. Nanti kalau apresiasi diberi dianggap petugas di sana korup. Petugas di sana kalau nggak ada apresiasi, tidak ada pemberian, lambat mengurusnya. Nah, dengan cara online ini menjadi sangat bagus. Karena uang tidak masuk ke dirinya sendiri, masuk ke kas desa misalnya. Nah, ini saya sepakat. Kalau mau ada apresiasi diberikan kepada lembaga. Tetapi apresiasinya menurut saya lebih bagus diformalkan. Ini ada plus minusnya. Kebijakan itu selalu ada plus minusnya. Diformalkan itu maksudnya bagaimana, Bro? Kalau tidak diformalkan, orang kan ada yang memberi, ada yang tidak memberi. Nanti bisa terjadi diskriminasi. Kalau nanti yang memberi tahu, ketika dia mau membayar atau memberikan apresiasi berupa uang, dia lapor ke petugas desa. Aku sudah memberi sekian. Karena merasa sudah memberi, nanti dia bisa menekan. Aku kan udah ngasih. Tapi kan gini, Prof. Mungkin kalau kemudian seperti layaknya layanan yang ini ya, layanan yang layanan online nih, Mama. Ya. Itu kan seperti yang Prof tadi sampaikan, apresiasinya mungkin bisa kemudian menyampaikan ke publik bahwa oh ini layanan bagus dan seterusnya. Tapi Mama kayak saya pakai transportasi online umpamanya, itu kan begitu selesai dia kemudian menanyakan nih aplikasi seberapa tingkat kepuasan kita. Kemudian akan memberikan apresiasi apa? Cukup dengan bintang 4 atau bintang 5 saja atau kemudian akan menambahkan tips 5.000, 10.000 berapa dan seterusnya. Artinya menurut saya ketika kemudian itu kita identikan dengan zaman dulu kecil kita di kampung minta surat keterangan SKCK kalau nggak salah ya, yang kemudian kita harus ke Kodim dan seterusnya. Waktu itu saya masih ingat, itu begitu diselesaikan di situ ya memang tidak ada papan tarif. Kemudian ketika ngisi, pas kita mau ngisi juga petugas desa itu nggak ada yang terus ngelihat ini masukin berapa dan seterusnya. Dan setahu saya ketika sudah mulai sering ketemu sama teman-teman di situ, yaitu dibuka bareng-bareng seminggu sekali dan kemudian yaitu artinya bukan karena siapa yang melayani kemudian oh ini yang bagianku enggak, yaitu jadi punya bareng, kemudian ketika dibuka ya dibagi bareng. Kayaknya lebih asik juga tuh kalau memungkinkan. Cuma yang kemudian harus dilegalkan itu yang bagaimana atau diformalkan ya mungkin itu yang mungkin menarik, Prof, untuk dijajaki, Prof. Kalau mungkin ini. Nah, atau ada something yang lain ketika bicara tentang pemberian apresiasi. Mungkin nanti kita akan bicara ke yang lain setelah pemberian apresiasi, Pak. Ya, pertama pemberian apresiasi. Tentu saja kalau penyelenggara pemerintahan itu kan dalam rangka menjaga akuntabilitas, menjaga independensi, menjaga objektivitas, mestinya tidak mendapatkan tambahan biaya. Berbeda dengan sektor swasta dengan tips tadi. Ini kan harus dibedakan government yang memang tugasnya melayani. Karena dia sudah digaji untuk itu. Nah, kemudian kita dibolehkan memungut sepanjang peraturannya membolehkan memungut. Nah, daripada peraturan membolehkan memungut ya, untuk pajak, retribusi, itu kan dibolehkan dan memungut. Pungutan desa juga dibolehkan sepanjang ketentuannya membolehkan layanan tertentu diadakan pungutan, misalnya 5.000, 10.000, 15.000 dan seterusnya. Nah, mengapa yang formal itu diperlukan? Karena dalam kerangka perencanaan dan pertanggungjawaban. Sehingga yang direncanakan masuk berapa, yang dipertanggungjawabkan, semuanya yang masuk itu harus dipertanggungjawabkan. Serta dalam rangka transparansi. Kalau layanannya 100 berarti masuk sekian ribu. Kalau layanannya sekian puluh, masuk sekian puluh ribu misalnya. Tetapi kalau tidak diformalkan, tidak ada tarifnya, semua orang menjadi tidak tahu sebenarnya berapa uang yang masuk. Karena itu suka-suka. Nah, oleh karena itu harus dibedakan. Masyarakat itu dalam memberikan apresiasi, dalam tanda kutip apresiasi tadi, sebagai sumbangan pihak ketiga atau sebagai bagian dari menerima layanan.
Kalau bagian dari menerima layanan, maka sebaiknya itu diformalkan. Tetapi kalau ini sebagai sumbangan pihak ketiga, terserah. Jadi pilihan kebijakan publiknya seperti itu, Mas Koco. Kalau ini bagian dari pelayanan, diformalkan. Tapi kalau masyarakat mau sumbangan pihak ketiga, bebas. Jadi dibuat dua posisi. Sebagai formal, sebagai penerima layanan, dan dari masyarakat yang ingin memberikan sumbangan pihak ketiga. Kan banyak dalam praktek sumbangan pihak ketiga. Masyarakat membantu memberikan semen saat membangun balai desa. Masyarakat memberikan makanan, itu kan kalau sedang bangun kan banyak, masyarakat kita ini kan baik-baik. Kirimi makanan, kirimi bahan-bahan, kadang nambah uang. Ini saya tambah 1 juta untuk bangun. Masyarakat kita itu luar biasa. Karena dulu berawal dari sifat komunal masyarakat. Itu pandangan saya, Mas Koco. Oke, Prof. Salah satu yang saya lihat kalau dari Undang-Undang Desa itu pasal 72 kan menyebutkan bahwa sumber itu bisa bantu bisa banyak hal nih, termasuk juga hibah dan sumbangan yang tidak mengikat yang tadi Prof sampaikan, dan juga lain-lain pendapatan desa yang sah. Artinya kalau kemudian desa itu, ini saya coba mengidentikan zaman masih kolonial sama digital ya, Prof. Zaman kolonial itu kan kemudian ada kotakan nih di depan gitu kan. Kemudian itu kuncinya siapa yang pegang nanti dibuka bareng-bareng. Kemudian itu artinya kan ada satu akun untuk kemudian ini akunnya adalah akun untuk bantuan masyarakat atau apresiasi dan seterusnya. Kalau kemudian hari ini kita bicara digital, kemudian di situ disebutkan ada hibah sumbangan, ada juga pendapatan yang sah. Artinya kalau bicara pendapatan yang sah itu kan berarti ada keputusan bersama bahwa akan ada boleh masyarakat memberikan apresiasi atas apa yang dikerjakan oleh teman-teman itu dalam satu rekening tertentu, tidak boleh ada pengaruh bahwa kemudian memberikan banyak harus jadi fasilitas dan seterusnya. Jadi masyarakat tahu bahwa kalau kamu nyumbang mau 100 juta pun itu buat aparat desanya nggak ada pengaruhnya, karena memang kita tidak akan melihat itu dan seterusnya. Itu kemudian dibuat satu kesepakatan dalam musyawarah atau dalam peraturan keputusan bersama kepala desa dan seterusnya. Itu mungkin nggak, Prof? Memungkinkan nggak, Prof, itu? Itulah yang disebut dengan sumbangan pihak ketiga tadi, Mas. Atau hibah dari pihak ketiga. Itu dimungkinkan dalam sistem hukum kita, dalam undang-undang desa dimungkinkan. Nanti dibuat peraturan desa, ya disepakati oleh para pengurus desa. Termasuk penggunaan uang yang masuk dari rekening itu untuk direncanakan uangnya untuk apa, kemudian dipasang di papan pengumuman masuk sumbangan pihak ketiga sebesar 15 juta. Uangnya digunakan untuk jalan-jalan BUMDes misalnya. Boleh. Ini bagus ini. Oke, Prof. Dipakai uangnya untuk membangun makam di desa sebelah mana? Boleh. Tapi uangnya juga buat makan-makan bersama kan boleh juga kan? Artinya yang penting ada laporannya kan gitu. Iya. Oke, Prof. Masih ada 30 menit lagi ke depan. Saya izin ke teman-teman, mohon bisa kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu bisa melalui chatting, baik di YouTube, di YouTube-nya teman-teman Dukcapil ada, dan YouTube TV Desa juga on. Kemudian yang ada di Zoom Meeting juga bisa menyampaikan di sini. Nanti akan dibantu oleh Mbak Diana, Mas Andi juga untuk siapa-siapa yang akan diberikan ruang untuk berbicara. Walaupun ini tadi obrolannya jadi ngalir begitu aja. Saya minta izin untuk jeda sesaat lagi untuk kita sambil nyeduh kopi kita. Jangan kemana-mana. Tetap di Ngopi Pagi bersama Prof. Yuda. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa WiFi, kunjungi www.desawifi.id.
toko IG.id, toko Instagramnya Orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa. Sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa. Dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa. Hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi di Ngopi Pagi. Prof, kayaknya ada salah di saya ini. Saya terlalu banyak ngomong kan. Jadi sekarang silakan Prof Zudan, karena ini sebenarnya acara ngopi yang Prof. Jadi tadi kayaknya saya habis ngopi tadi saya langsung berasa ini kopinya Ngopi Pagi ini harusnya bukan punya saya. Saya terlalu banyak ngomong. Ini silakan Prof. Ada yang ingin disampaikan secara khusus di edisi perdana kita? Karena responnya sepertinya luar biasa ini teman-teman. Mas Suryo Koco, ini saya senang sekali. Diskusi kita mengalir, ya, angle-nya bagus, pintu masuknya enak, karena desa adalah bagian yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan. Kan semangat kita, kalau di bawah kuat, di atas juga akan sehat dan kuat. Ekonomi desa kuat, ekonomi negara juga akan kuat. Layanan di desa bagus, layanan nasional juga akan terbranding secara bagus. Nah, pengalaman kita sejak masa kolonial Belanda, jadi kalau kita cermati, layanan administrasi kependudukan itu sudah sejak zaman Belanda, ketika dulu ada pencatatan kematian, pencatatan perkawinan, itu terus dilakukan dan diawali dengan pencatatan kelahiran. Itu sudah berjalan dengan baik. Nah, tradisi itu yang dulu kan kita tahu zamannya semuanya masih serba manual, catatan-catatan itu ada di kota Surabaya, masih kita temukan buku-buku besarnya itu. Di kota kita belajar dulu di Semarang, Mas Koco, di kota Semarang banyak itu. Nah, saya udah melacak sampai di sana, tulisan tangan betul. Makanya dulu dikenal catatan sipil karena berupa catatan yang ditulis tangan itu. Catatan bukunya besar-besar dan rapi sekali. Tintanya bertahan kuat. Seiring perkembangan waktu, yang dari pencatatan sipil ditambah dengan pendaftaran penduduk. Kalau dulu kan hanya catatan lahir, mati, kawin, cerai. Nah, kemudian ditambah dengan pendaftaran penduduk orang yang berpindah. Pemberian NIK pertama kali. Kalau dulu kan belum ada sistem NIK. Ya. Nah, di Indonesia, tradisi administrasi kependudukan termasuk tradisi yang baru yang dilakukan secara nasional. Pembangunan administrasi kependudukan di Indonesia secara sistematik, secara komprehensif, itu baru dibangun 2006, Mas. Jadi merupakan tradisi administrasi kependudukan yang masih muda dibandingkan dengan berbagai negara. Saya sebut tradisi masih muda dalam arti dibangun dengan tata kelola yang komprehensif. Baru tahun 2006. Tetapi bibit-bibitnya sudah lahir. Sejak awal kemerdekaan, ya sejak zaman Belanda kita sudah punya bentuk KTP Belanda. Di masa Jepang punya bentuk KTP Jepang. Di masa Orde Lama tahun 60-an, 50-an, 60-an kita punya bentuk KTP. Tahun 70-an punya bentuk KTP tertentu sampai kemudian sekarang dikenal dengan KTP elektronik. Akte kelahiran juga demikian, terjadi perkembangan terus-menerus. Nah, terjadi dinamika yang sangat bagus di dalam negara mengelola administrasi kependudukan. Sekarang dokumen kependudukan kita sudah jauh lebih lengkap dibandingkan pada zaman Belanda. Tentu saja karena kurun waktu yang sangat panjang. Kalau dulu hanya kuat di catatan sipil, sekarang seiring dengan pencatatan sipil ada pendaftaran kependudukan. Jadi didata dengan jauh lebih teliti. Maka terdapat sekarang 24 dokumen kependudukan. Jadi seluruh kerabat desa, sekarang negara menyediakan 24 dokumen untuk Anda semua. Ya, mulai dari bayi baru lahir dibuatkan NIK, nomor induk kependudukan, yang ditempatkan di dalam biodata. Nah, kalau di desa dulu ada buku kependudukan itu. Nah, setelah itu ada kartu identitas anak, ada KTP elektronik, ada akte kelahiran,
ada akte perkawinan, ada akte perceraian, ada 14 surat keterangan. Surat keterangan pindah, surat keterangan domisili, itu semuanya ada. Nah, apa maksud negara menciptakan dokumen ini? Kan kita tahu, kerabat desa, pohon saja punya nama, pohon diberi nama, maka orang juga harus punya nama, agar nggak salah, ini namanya siapa. Tanah diberi sertifikat, maka orang juga diberi KTP, diberi akte, sepeda motor diberi surat, maka manusia juga harus memiliki dokumen. Nah, untuk itu layanan kita terus dilengkapi dan setiap transaksi yang terjadi di penduduknya itu harus tercatat. Seperti apa transaksi kependudukan? Jadi, Mas Suryo Koco, rekan-rekan kerabat desa semuanya, setiap manusia itu ada transaksinya. Ada transaksi di sektor keuangan, di perbankan. Ada transaksi di sektor kependidikan dari sekolah TK, SD, SMA. Nah, di sektor kependudukan juga ada transaksinya. Dari lahir, kemudian menikah, kemudian memiliki anak, ada yang berpindah, sampai nanti meninggal dunia. Itulah transaksi kependudukan. Nah, transaksi ini harus dicatat. Ini Mas, mengapa kita concern dengan pencatatan kependudukan ini, dengan mengangkat petugas registrasi desa dan membolehkan di desa-desa ada layanan kependudukan yang berawal dari desa. Nanti dikoordinasikan dengan dinas Dukcapil setempat. Karena kita harus mencatat setiap transaksi. Bayi lahir dicatat. Untuk apa? Diterbitkan nomor induk kependudukan. Karena sekarang sudah ada peraturan presiden yang mengatur tentang percepatan layanan kependudukan dan statistik hayati bahwa semua layanan publik harus berbasis nomor induk kependudukan. Jadi kalau tidak punya nomor induk kependudukan, nanti penerimaan bantuan langsung tunai desa, penerimaan bantuan sosial dari kabupaten, itu tidak akan bisa diterima secara lancar. Untuk ikut pilkada, untuk ikut pilkades, basisnya adalah NIK. Maka pertama kali penduduk itu lahir diberikan NIK oleh Dinas Dukcapil. Nah, setelah itu apa? Kalau pindah juga harus dicatat. Petugas di desa dengan Dinas Dukcapil harus ada hubungan yang harmonis. Ini sudah saya tugaskan. Semua Dinas Dukcapil wajib memberikan catatan penduduk yang berpindah dari tiap desa. Kalau dulu orang pindah dari desa berlapor ke Dukcapil, sekarang tidak, kita balik. Dari Dukcapil, setiap orang yang berpindah dilaporkan ke desa itu. Boleh setiap minggu, paling lambat setiap bulan. Sehingga data di desa itu terupdate terus-menerus, monografi desanya bisa menjadi lebih akurat. Karena kan kita tahu di desa ada kewajiban membuat monografi desa. Nah, monografi desa ini nanti bisa langsung nge-link ke data Dukcapil yang sudah kita buatkan dalam bentuk GIS, Geographic Information System. Nah, desa-desa yang sudah digital, saya senang banyak desa sudah mulai digital, bisa langsung melingkan, menyambungkan data Dukcapil dengan data desa atau data monografi desa disambungkan dengan data GIS, Geographic Information System, atau data kependudukan berbasis wilayah. Jadi sudah kita buatkan tiap kelurahan, tiap desa, itu monografi desa digitalnya sudah ada di Dukcapil. Nah, ini bisa dilihat oleh teman-teman semua kerabat desa di seluruh Indonesia. Nah, selain itu juga kita dorong layanan kalau desa ini sudah memiliki infrastruktur dengan perkembangan terbaru di Dukcapil yang tadi sudah online tadi, Mas Suryo Koco, desa bisa mencetak dokumen kependudukan. Karena dokumen kependudukan kita sekarang dicetak dengan kertas putih. Jadi masyarakat desa yang tidak punya printer di rumah, tidak punya komputer, bisa datang ke desa. Desa menyediakan satu komputer dengan satu printer untuk melayani pencetakan kartu keluarga, akte kelahiran, ya, akte perkawinan, surat pindah, dan seterusnya. Jadi kita mudahkan.
Kalau dulu harus ke Dinas Dukcapil, harus ke kecamatan, sekarang dengan ada alokasi dana desa, kalau nanti APBD-nya juga mampu, belikan 1 perangkat komputer dan 1 printer untuk mencetak dokumen, sehingga digitalisasi itu sampai ke tingkat desa. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil, Mas Koco. Karena masyarakat, petugas desa kita semuanya sudah bisa komputer, karena banyak yang muda-muda. Itu gambaran awalnya seperti itu, Mas. Prof, ini ada yang menarik dari apa yang disampaikan Prof. Zudan tadi. Satu, bicara nomor induk kependudukan. Ini kita sebagai rakyat jelata ini kan mengikuti aja kebijakan kan gitu. Artinya saya itu dulu paling suka dengan nomor induk kependudukan, karena ketika orang memberikan, ketika saya minta untuk ngisi nomor induk kependudukan dan saya minta dia mengisi alamat, itu alamat tempat tanggal lahir terutama tanggal lahir sama jenis kelaminnya, jenis kelamin yang bersangkutan, itu saya bisa langsung melakukan cross check bahwa ini valid atau nggak valid. Tapi hari ini saya nggak bisa dapat itu karena NIK yang di 6 digit pertama itu adalah terregistrasi pertamanya di mana. Ketika dia pindah itu tidak berubah. Saya di Jakarta, saya di Semarang, kemudian pindah ke Jakarta, 6 digit pertama saya pasti berubah karena beda provinsi, beda kabupaten kota, beda kecamatan. Kemudian dari situ ada digit berikutnya adalah tanggal lahir saya, kalau laki-laki pasti angkanya kecil, kalau perempuan ditambah 30 kan gitu. Bulan lahir, tahun lahir. Akan kedetek semua di situ. Kamu laki-laki, perempuan, tanggal lahir di mana dan seterusnya. Dulu saya paling seneng karena untuk kebetulan saya dulu memang juga aktif di IT juga, jadi tinggal melakukan ini aja, tinggal melakukan cross data, begitu nggak sama langsung tolak. Hari ini suka nggak suka saya harus ke Dukcapil untuk bisa mendapatkan akses data nih. Kalau nomor NIK-nya kayak gini, data terakhir tercatat kependudukannya di mana dan seterusnya. Suka tidak suka harus interkoneksi data dan seterusnya. Tapi apapun namanya kita warga negara yang baik ya tetap mengikuti kebijakan yang sudah dibuatkan gitu, Bro. Nah, yang kedua nih, Bro, nanti tentang bagaimana desa, kabupaten dan seterusnya di Dukcapil. Ini di salah satu tayangan kita pernah ada di salah satu Kepoin Desa kita sempat mengundang teman yang seorang sekretaris desa yang kemudian mengembangkan identifikasi barcode di KK. Jadi KK itu dipasangi barcode gitu kan, supaya ketika kemudian akan melakukan pendataan atau apa, dia tidak harus cek ulang dan seterusnya, cukup dari barcode-nya aja langsung kedetek, dan itu dikerjakan sendiri, artinya teman Sekdes ini mengembangkan sendiri. Yang menarik adalah ketika mencoba dikomunikasikan di tingkat kabupaten gitu kan, no respon, dan kemudian ya hanya sekedar nambah barcode dan seterusnya, nggak ada apresiasi atas itu. Saya tidak akan menyebutkan itu di wilayah mana, tetapi yang jelas kadang-kadang ada anak yang sudah kreatif, kalau bapak sama emaknya terlalu sibuk dengan kesibukannya masing-masing, kita juga akan melihat kasihan juga nih si anak gitu kan. Satu saat bisa jadi anak yang nakal juga kan gitu, Bro. Bro, dua hal itu mungkin bisa diberikan gambaran tentang NIK sekarang itu memang standarnya memang seperti itu, kita ikut aja. Ketika kemudian teman-teman yang punya ada agenda kepentingan dengan data yang dia kelola, karena mungkin kayak kita kan punya aplikasi juga nih untuk teman-teman untuk teman-teman di komunitas, kita punya aplikasi. Nah, kadang untuk melakukan validasi, ini memang alamatnya sekarang di situ, benar masih di situ atau sudah pindah, karena nomor NIK-nya tidak akan berubah kan setelah tercatat itu. Monggo, Prof. Ya, Mas Suryo Koco, terima kasih. Ini sahabat saya, seluruh kerabat desa, teman-teman Dukcapil, teman-teman perangkat desa, dan seluruh masyarakat. Pagi yang menarik, ngopi hangat ya. Pertama ada 2, NIK dan
kaitannya nanti dengan nomor KK. Karena ini penting. NIK itu ada 16 digit. Ya. Ada kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, kode tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir, dan 4 digit nomor urutnya. Ini berlaku seumur hidup, Mas Koco. Ya. Seumur hidup. Walaupun orangnya berpindah-pindah, NIK-nya tidak akan berganti. Kalau dulu berganti kan, Mas, Prof? Enggak, yang sekarang aturannya sekarang NIK, yang sekarang. Dulu tahun 2009-2010 kita melakukan pembentukan NIK nasional. Setelah itu NIK tidak boleh berganti. Nah, ini kita mudah. Kalau perempuan seingat saya ditambah 40. Ya, ditambah 40 sehingga lebih banyak. Kemudian NIK selalu dikaitkan dengan nomor KK untuk registrasi itu. Nah, nomor KK itu berganti-ganti. Nomor KK tergantung kepada kepala keluarganya. Untuk itulah kalau terjadi perubahan kepala keluarga, kerabat desa semuanya, nomor KK atau kartu keluarga harus dicetak ulang. Misalnya, saya berpindah rumah. Saya numpang di rumah Pak D saya, pindah desa. Itu kartu keluarga saya baru, nomor KK saya baru. Maka kalau mendaftar di kartu telepon, mendaftar kartu prabayar, itu kalau menggunakan nomor KK yang lama pasti tertolak. Karena di dalam sistem Dukcapil, kartu keluarganya sudah berubah nomornya. Misalnya anak saya sekolah sekarang pindah dari Jakarta ke Semarang. Di Semarang ikut om saya. Nomor KK anak saya berubah. Tidak boleh lagi menggunakan nomor KK yang lama. Karena sudah berubah kepala keluarganya. Nanti kalau anak saya misalnya punya rumah, sebagai kepala keluarga sendiri, maka teman-teman kerabat desa juga harus tahu nomor kakak anak saya berubah lagi. Tapi NIK... Prof, mungkin maaf ini Prof. Artinya ketika kita tadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita coba cross data itu, kalau hari ini berarti kita perlu melakukan cross data itu antara nomor induk kependudukan dan nomor KK-nya supaya kita bisa dapat data validnya atau bagaimana, Pak? Betul. Karena di Indonesia setiap penduduk strukturnya berada dalam kartu keluarga. Ini kaitannya sama dengan yang digunakan dalam BPJS, pemberian bantuan sosial, strukturnya keluarga. Maka kalau BPJS itu pembayarannya 1 KK. Ya, maka betul. Kalau kita diikuti anak kos dalam 1 KK kita wajib membayarkan 1 KK itu. Betul, betul. Ya. Maka yang anak kos itu harus dibuatkan KK tersendiri agar bebannya ada pada dirinya. Kan banyak. Oke. Mas Oco, kan banyak. Kita ini satu rumah menerima anak kos, yang anak kos kan suka pindah, Bu, boleh enggak saya menggunakan alamat rumah ini numpang. Jadi kalau numpang masuk KK itu jadi beban kepala keluarga. Kepala keluarga. Dan nomor KK anak ini ikut nomor KK si pemilik rumah. Artinya nomor NIK dia sebagai penduduk itu masuk di daftar KK si pemilik rumah. Sehingga segala sesuatu yang ada di anak ini otomatis jadi tanggung jawab kepala keluarga di nomor itu. Ini menarik ini Prof, ini bagian-bagian yang kayak gini yang harus dieksplor supaya pada paham. Kadang-kadang ya udahlah yang namanya memudahkan dan sebagainya, nggak taunya teregistrasi sebagai anggota kakak saya dia teroris gitu kan repot juga. Secara data kita nggak bisa mengelak bahwa ada di dalam daftar kakak kita kan gitu, Bro. Iya, ini kan orang kita sangat baik. Orang Indonesia itu baik secara komunal, saling ingin membantu. Iya. Nah, ini pengalaman saya mengelola administrasi kependudukan Indonesia menunjukkan seperti itu. Dan bandelnya, celakanya, si anak kos itu ketika dia pindah, pamit gitu aja. Nggak kemudian memperbaiki data kependudukannya. Dia sudah di mana, alamatnya masih numpang di ibu kos ini. Udah, itu masih bagus itu pindahnya pamit. Pindahnya udah nggak pamit, nomor teleponnya ganti, Bro. Itu pertama NIK dan nomor KK. Iya. Kemudian terkait dengan bagaimana tata kelola di desa. Banyak yang menanyakan, Pak, dana desa boleh nggak digunakan untuk pelayanan? Boleh. Boleh. Silakan kepala desa dengan perangkat desanya berkomunikasi karena ini bagian dari pelayanan publik.
Nanti Dukcapil mengkoneksikan, ya bisa dilakukan seperti itu. Karena apapun ruh dari negara adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Semakin dekat dengan masyarakatnya, pelayanan publik itu akan semakin bagus, semakin cepat, ya diharapkan karena jaraknya yang pendek. Dan semakin efisien karena masyarakat tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendatangi ibu kota kabupaten. Nah, kemudian yang terkait dengan data, integrasi, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan di kerabat desa semuanya, bahwa di Indonesia sekarang masuk kepada era single identity number, satu penduduk hanya boleh memiliki NIK dan hanya boleh memiliki satu kartu keluarga. Karena ini bagian dari kita untuk merapikan administrasi kependudukan dan merapikan pelayanan publik. Target kapan Prof selesai, Prof? Apa, Mas? Target single identity. Kalau single identity number, sekarang tinggal 4 juta penduduk kita yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Oh. Ini yang 4 juta ini yang masih ada kemungkinan NIK-nya ganda. Ada kemungkinan kan penduduk Indonesia dulu sering berpindah-pindah membuat KTP baru terus-menerus gitu kan, tanpa melapor. Nah, sekarang dengan KTPL itu tidak dimungkinkan lagi. Satu Prof, penduduk. mungkin Prof, kalau saya pernah ada kejadian, cuma saya memang belum melakukan update lagi, artinya pernah satu saat saya melakukan registrasi, kemudian nomor induk kependudukannya sesuai dengan KTP, kemudian sesuai dengan nomor KK juga sesuai masuk dan seterusnya. Dari sistem itu memberikan informasi reject bahwa nomor ini belum terregistrasi atau gimana? Itu ada kemungkinannya apa, Bro? Ya, ada kemungkinan seperti itu, Mas Koco. Nomor NIK tersebut masih dalam proses konsolidasi. Mungkin orangnya baru pindah, kita membutuhkan waktu 24 jam. Tapi kadang-kadang juga ada gangguan satelit di kita, sehingga konsolidasi membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, itu perlu nanti ditanyakan melalui Dukcapil atau di call center-nya Dukcapil. Kami memiliki call center tingkat nasional di nomor 1.500.537. Nanti bisa telepon 537. Bisa telepon di sana, bisa juga dengan cara WhatsApp, ya SMS untuk menjelaskan nomor saya, NIK saya tidak bisa untuk mendaftar BPJS. Mohon solusi. Nanti kita akan menjawab. Oke. Nah, tapi ada ini yang kalau yang 1.500 kan call center berarti harus ditelepon. Harus telepon. Kalau WA center atau SMS center? Nanti bisa tanya di situ. Ada beberapa. Dari sini, ya. Ya, saya kebetulan lupa ini nomornya. Ya. Mas Koco, ada satu. Prof, ini ternyata waktu kita tinggal 4 menit ini. Dan pasti masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan yang ingin disampaikan. Saya juga masih punya banyak. Tapi yang jelas karena memang semalam kalau nggak salah deh kesepakatannya semalam atau kemarin kesepakatan sama Prof Judan untuk ayo tiap hari, tiap hari artinya masih banyak waktu, masih banyak ruang untuk bisa berdiskusi dan kerabat desa yang mungkin ada tema-tema spesifik yang pengen diobrolkan langsung dengan Prof Judan nanti bisa masuk di forum Zoom-nya, bisa langsung tektokan, jadi nggak mesti saya yang kemudian harus memberikan lontaran atau pertanyaan. Prof, waktunya memang sudah di penghujung. Closing statement untuk edisi perdana kita kayaknya buat saya sih sudah luar biasa ini dan semoga akan semakin semarak di lanjutan-lanjutannya. Silakan, Prof. Terima kasih Mas Koco beserta TV Desa, Mas Suryo Koco, sahabat saya, kawan saya ini. Teman-teman semua, para perangkat desa, kerabat desa khususnya, teman-teman Dukcapil yang sudah hadir, mohon maaf, belum semua chat bisa kita jawab pagi hari ini. Insya Allah kita masih punya waktu 24 hari ke depan. Dan pagi hari ini kita sudah mengawali dengan sangat baik untuk berdiskusi bagaimana mendorong pelayanan administrasi kependudukan secara lebih baik. Kalau tadi ada karya bagus dari petugas desa atau sekretaris desa dengan barcode, nah ini mari bisa kita kembangkan. Kalau itu nanti bermanfaat untuk tingkat nasional, mengapa tidak gitu. Dan kita sekarang juga di Dukcapil dengan digitalisasi itu juga sudah menggunakan QR code. Jadi nanti kita bisa bersinergi.
Terima kasih banyak. Mari terus rekan-rekan semuanya, kerabat desa, jangan lupa lakukan updating data. Jangan lupa juga terus mendorong proses-proses pemberian identitas bagi bayi yang baru lahir dan bagi penduduk yang bila diketahui belum memiliki NIK, segera dilaporkan ke Dinas Dukcapil setempat. Terima kasih TV Desa, terima kasih Mas Suryo Koco, terima kasih teman-teman semua. Oke, terima kasih Prof. Zudan. Jadi ini luar biasa pagi ini ngopi bareng dan akan terus tiap pagi dari Senin sampai Jumat. Dan kerabat desa yang mungkin kalau belum bisa, kalau ada yang ingin disampaikan tadi ke 1.500.537 atau bisa juga berkirim WA ke official TV Desa kalau ingin ada sesuatu yang ingin disampaikan ke 083 kali 01317160. Sampai di sini ngopi pagi kita bersama Prof. Zudan di edisi perdana. Kita akan berlanjut terus setiap pagi dari Senin sampai Jumat untuk kita bisa bedah obrolan tentang administrasi kependudukan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, sampai jumpa besok pagi. Terima kasih.